Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap para alim ulama, segenap para tokoh, segenap para kiai, para asatid, wa nakhussu bidzikri kepada Bapak Haji Athaillah. Kemudian yang saya hormati Ustadz Agus, yang saya hormati Bapak Haji Ma'arif, yang saya hormati Bapak Rosidi, yang saya hormati Ketua PHBI Bapak Haji Suyana, yang saya hormati segenap para tokoh, Bapak Sumadi, dan juga kawan-kawan kami yang duduk di sebelah kanan kami. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan namanya. Mudah-mudahan panjenengan selalu Allah berikan sehat wa afiat. Mudah-mudahan selalu diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala. Amin. Kepada segenap hadirat wal hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dan haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini bibarakatil Muhammad, mudah-mudahan Allah limpahkan segenap syafaat beliau kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini maupun yang punya niat untuk hadir tapi belum kesampaian hadir, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala macam hajat Bapak Ibu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, duduknya kami di hadapan panjenengan semua tidak lain dan tidak bukan adalah dengan niatan hanya sebagai wasilah penyambung lisan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sekadar penyambung, bukan sebagai panutan, bukan sebagai contoh, bukan sebagai gambaran figur, karena figur seindah Rasulullah tidak ada tandingannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi daripada keindahannya. Sesosok makhluk, seorang figur manusia yang tak pernah dilahirkan sebelum maupun setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirnya kami semua, saya dan para guru-guru di hadapan antum semua di sini ingin menyajikan, memberikan sebuah hidangan tentang bagaimana sejatinya, sedikit sekelumit tentang siapa itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang Al-Faqir sampaikan tidak akan keluar dari tema tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kalau yang diceritakan, mau yang bercerita adalah orang yang buruk, yang cerita adalah preman, yang cerita banyak dosanya, tapi kalau yang diceritakan adalah mutiara, maka cerita tersebut akan tetap terdengar indah. Apalagi kalau temanya tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang penyair, Bapak Ibu sekalian,
yang mana penyair tersebut memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Ketika syairnya yang begitu indah dipuji oleh banyak orang, maka penyair tersebut mengatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Muhammad dengan qasidahku, akan tetapi qasidahku lah yang menjadi terpuji karena di dalamnya aku memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun kalau sudah ada embel-embel tentang Nabi Muhammad, maka tempat tersebut angker, maka tempat tersebut mulia, maka tempat tersebut agung. Terlebih kalau acaranya acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpampang di atas kami peringatan maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebuah amanah buat kami untuk menyampaikan hal-hal yang tidak akan pernah keluar sama sekali daripada tema yang akan dibicarakan. Yang akan kami bicarakan sekelumit sedikit supaya antum Bapak Ibu sekalian sedikit bisa berimajinasi. Walaupun tak pernah mata ini memandang indahnya Nabi Muhammad, minimal ada sedikit secercah imajinasi tentang bagaimana istimewanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan di dalam kitab Maulid Habsyi, namanya kitab Simtud Durar, yang mengarang namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dikatakan di sana tentang Rasulullah, ini satu kata saja, satu kata tentang hebatnya Rasulullah, tentang bahwasanya tidak ada manusia yang pernah Allah lahirkan seperti Nabi Muhammad, tidak ada. La qablahu wa la ba'dahu, tidak ada sebelumnya maupun setelahnya semisal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, ma araqatu ahadan mithlahu qablah wala ba'dah. Aku tidak pernah lihat orang seperti Nabi Muhammad sebelum ini dan bahkan setelah ini. Tidak ada yang menyerupai bahkan mendekati beliau, tidak ada sama sekali. Dikatakan itu dalam bait syair Maulid Nabi. Salah satu hal yang buat sampai saat ini Al-Fakir belum bisa move on dari kalimat tersebut, syair tersebut mengatakan begini, wa min nashri tibihi ta'attaratit turuku wal manazil. Salah satu sifat Rasulullah ini supaya antum punya sedikit bayangan, ya apa itu Nabi kita Muhammad yang setiap tahun dimaulidi, yang setiap tahun dibacakan salawat di dalam sholat kita, yang mana sholat kita kalau tidak nyebut nama Nabi Muhammad batal sholatnya. Bahkan kalau sholat antum jawab salam assalamualaikum dan antum sedang sholat, antum bilang begini waalaikumsalam, batal sholatnya. Kenapa? Di sana ada sebuah sigat mukhatabah. Kalau bahasa Arabnya kalimat kaf artinya kamu, assalamualaika, ka ini artinya kamu, semoga keselamatan atas kamu, ini artinya ngomong dalam sholat. Kalau kita ngomong dalam sholat batal sholatnya. Kita sholat ada orang datang bilang assalamualaikum, kita baca fatihah waalaikumsalam, walaupun cuma sedikit waalaikumsalam, batal sholatnya. Kenapa? Ngomong bercakap-cakap dengan seseorang di dalam sholat, namanya sigat mukhatabah, dan ini semuanya batal. Ngomong sama siapapun batal illa wahid, kecuali satu, yang mana bahkan sholatnya tidak sah kalau ngomong sama makhluk ini, sama sosok figur yang indah ini, batal kalau tidak ngomong sama beliau. Siapa beliau? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat kita ketika sholat? Assalamualaikum, assalamu alayka ayyuhan nabi Muhammad wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ngomong sama siapa ini dalam sholat? Ngomong sama siapa? Assalamu alayka ayyuhan nabi, ngomong sama siapa? Nabi Muhammad. Kita dalam sholat ngomong sama baginda Muhammad.
Kalau bilang ka artinya bilang anta, ini kira-kira orangnya tidak ada apa orangnya ada di depan kita? Kalau bahasa Arabnya assalamualaikum, kira-kira ngomong assalamualaikum orangnya di depan apa orangnya tidak ada? Ada. Orangnya ada di depan. Kalau ada orang kirim salam, Habib Fulan kirim salam, Pak Rosidi kirim salam, Pak Rosidi tidak ada. Bagaimana jawabnya? Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam artinya semoga keselamatan atas engkau. Ini tidak menjawab salamnya Pak Rosidi sama sekali. Kalau Pak Rosidi datang kirim salam, orang lain yang menyampaikan salamnya. Datang Ustadz Agus kepada saya, kata Ustadz Agus, Habib, Pak Rosidi kirim salam. Maka saya mengatakan waalaikum wa alaihis salam, semoga keselamatankum atas kamu, assalamu alaika atas engkau, wa alaihi, hi namanya sighat ghaib, orangnya tidak ada. Kenapa? Pak Rosidi tidak ada di tempat, ada di belakang sana pakai hi. Tapi kalau sholawat sama Rasulullah bukan pakai dhamir hi, bukan pakai dhamir hu, padahal Rasulullah tidak ada depan kita. Tapi kata Allah, katakan kalau salawat sama Nabi bukan assalamu alaihi, walaupun tidak ada depan kita, tapi katakan assalamu alaika. Artinya apa? Nabi Muhammad selalu ada di hadapan kita walaupun tak terpandang oleh mata. Hadirin ya Allah muliakan. Makanya salawat sama Nabi bukan pakai dhamir ghaib, bukan pakai assalamu alaihi, tapi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhasil dikatakan dalam maulid Nabi tersebut salah satu sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahkan mungkin sejenak akan memberikan gambaran dan bayangan kepada panjenengan bagaimana istimewanya Nabi Muhammad. Dikatakan wa min nasri fi bihi ta'attarat at-turuku wal manazil. Rasulullah dikatakan apabila melewati suatu jalan, ya, apabila baginda Muhammad lewat di suatu jalan, ta'attarat at-turuku, jalannya menjadi harum, jalannya menjadi wangi. Wal manazil, kalau Rasulullah singgah duduk di sebuah tempat, maka tempatnya menjadi wangi. Bukan 1 jam 2 jam, dikatakan dalam sejarah ketika Rasulullah duduk tinggal dan tetap wangi tersebut berhari-hari di tempat bekas daripada duduknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum tahu sama dupa? Tidak ada dupa di sini. Kalau menyalakan dupa yang paling wangi sekalipun, dupa yang paling wangi, ketika dupa tersebut yang paling mahal sekalipun antum nyalakan, sehingga ketika dupanya lewat dari sini ke arah sana, kemudian wangi tersebut semerbak aromanya, kira-kira di jalan tersebut bertahannya berapa hari? 1 kali lewatnya bertahannya berapa hari? Ini ada dupa, dibakar arangnya, ditaruh dupa yang paling mahal dari Saudi, ditaruh dari Arab di atasnya. Antum lewat dengan dupa yang sudah berasap, sudah mengepul asapnya, melewati jalan ini, kira-kira di jalan ini harumnya berapa hari? Ustadz Atta? 1 hari dah. Berapa hari? 1 hari. 1 hari? 1 jam. 1 jam. Ada 1 hari. Mau cari bukur kemana? Nggak ada yang 1 hari bertahan. 1 jam Habib. 1 jam pun nggak ada. Ya, setengah jam dah Habib. Setengah jam dah. Setengah jam. Ya, setengah jam. Paling wangi setengah jam sudah. Jalannya wangi karena aroma bukhur. Tapi di dalam sejarah dikatakan ketika baginda Rasulullah melewati suatu jalan, paling gampang orang zaman baginda Muhammad, baik lawan maupun kawan, paling gampang mencari keberadaan tempat Rasulullah. Kalau sekarang kita cari alamat biasanya pakai apa? Google Map. Pakai apa? Google Map. Google Map. Oke.
keberadaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dilacak hanya dengan aroma wangi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau Rasulullah lewat di sebuah jalan dikatakan fayabqa rihuhu sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam wa akthar, akan tetap itu wangi sallallahu alaihi wasallam ada di jalan tersebut, wanginya lewat di jalan tersebut, satu kali lewatnya wanginya sampai 3 hari lebih. 3 hari lebih, bayangkan, tidak ada asap yang keluar, tidak ada. Kalau pakai bukur asapnya keluar, tapi ini Rasulullah yang keluar. Kenapa kok sampai 3 hari? Ya karena yang lewat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terbayang sedikit gimana istimewanya beliau? Terbayang sedikit, ini sedikit, hanya setitik di antara ribuan daripada keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, dikatakan wal manazil fayabqa rihuhu fil manzil alladhi qa'ad fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya kalau Rasulullah duduk, kira-kira pernah tidak ketemu sama orang wangi sudah pakai minyak wangi yang mahal, kemudian orangnya pergi, wanginya itu tinggal di tempat duduknya sampai 1 minggu lebih. Gak kira ada, gak akan ada. Kalaupun ada pakai minyak wangi, tapi beliau meninggalkan aroma wangi tersebut tanpa menggunakan minyak wangi sama sekali. Dialah bernama baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan saking wanginya beliau, ini hanya wangi saja, jadi wanginya beliau bukan karena parfum, bukan, tapi memang karena keringatnya Rasulullah. Apakah masuk di akal? Gak masuk di akal, Pak. Memang gak masuk di akal. Kenapa? Karena kita tidak hidup sama Rasulullah, kita tidak lihat Rasulullah. Akan tetapi hadis-hadis yang datang sudah mutawatir, dan memang sahabat-sahabat Nabi saat itu, jangankan kita, sahabat Nabi saja yang tinggal hidup sama Rasulullah gila sama Rasulullah, tergila-gila sama Rasulullah. Yang tergila-gila ini, Pak, bukan hanya sahabat, tapi orang-orang yang tidak beriman dengan Rasulullah, kalau lewat di depan Rasulullah mereka menutupi wajah mereka seperti ini, tidak berani melihat wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kira-kira? Kenapa tidak berani? Karena terlalu tampannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila dipandang sallallahu alaihi wasallam, khawatir mereka jatuh cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ganteng, kulitnya bersih, matanya indah. Dikatakan mata baginda sallallahu alaihi wasallam, kelopak matanya, bulu matanya tebal, alis Rasulullah tebal, menyambung antara alis kanan dengan alis kiri, terpisahkan dengan 1 garis putih di antara kedua alisnya. Mata Rasulullah berwarna hitam pekat, bolak mata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terang mata Rasulullah. Kemudian Rasulullah memiliki hidung yang mancung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki janggut yang tebal, yang seakan-akan kalau ada orang di hadapannya tidak melihat kulit pipi Rasulullah, saking tebalnya brewok baginda sallallahu alaihi wasallam. Rambut beliau hitam pekat, tebal, banyak, yang mana rambut beliau ini memiliki 3 model rambut. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambutnya sampai telinga, kadang juga beliau panjangkan sampai leher, kadang juga beliau panjangkan sampai pundak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan di dalam syama'il, badan Rasul sallallahu alaihi wasallam tegap. Dikatakan antara bahu dengan bahu Rasulullah jaraknya jauh, bahunya lebar, bidang, dadanya bidang. Kemudian di dada Rasulullah, ibu-ibu, bapak-bapak, dipenuhi yang namanya rambut-rambut hitam. Kenapa? Itu bukan aurat,
auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Laki-laki dari mana? Pusar sampai lutut. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Di pasar tersebut ada orang yang tidak beriman, orang dari kaum sebelah yang tidak beriman, yang mana orangnya tinggi besar, gagah dan memiliki perawakan yang besar, yang mana orang tersebut adalah seorang pegulat. Orang itu mengatakan, ayo siapa yang bisa kalahkan aku, maka dialah orang yang paling kuat di Mekah. Orangnya bukan orang Islam, maka setiap orang yang melawan orang besar tersebut semuanya kalah. Kenapa? Posturnya tinggi, badannya besar, kekar. Dia buat sebuah lingkaran seperti sumo, dan dia mengatakan, siapa yang bisa kalahkan aku dalam waktu sekian waktu, maka dia adalah orang yang paling kuat di Mekah. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang tersebut, tidak ada yang bisa. Kenapa? Orangnya besar. Ternyata lewatlah di sana baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat, Rasulullah sedikit membuka pakaiannya, tertampaklah di situ badan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang putih. Tertampaklah di situ rambut-rambut hitam yang begitu kontras dengan tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tertampaklah di situ, mohon maaf, bagian perut Nabi yang bisa terhitung 6 sampai 8 kotak. Kalau suaminya ibu-ibu berapa kotak? 1 buncit. Suaminya ibu-ibu berapa kotak? 1. Sama. Gak ada yang jarang orang alim, orang yang sering ceramah pas perutnya kotak-kotak, ada. Hadir maulid setiap hari perutnya satu. Tapi apakah ada orang sesempurna beliau? Gak ada. Antum cari Habib, kiai, ganteng, alim, pas terus badannya bagus, jarang. Kalau sudah alim ganteng ya gendut, buncit, besar, ya wajar itu setiap hari hadir maulid. Tapi tidak dengan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak terlalu tinggi banget, enggak. Tapi beliau tidak pendek, tapi beliau mendekati ke arah postur yang tinggi. Akan tetapi istimewanya Rasulullah, kalau Rasulullah berdiri di samping orang yang jangkung, Rasulullah tampak lebih tinggi. Aneh, itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Rasulullah apabila berjalan di suatu jalan dan berdiri bersama orang yang aslinya tingginya lebih tinggi dari Rasulullah, tapi kalau sejejer berjajar dengan Rasulullah, orang itu terlihat lebih rendah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat yang terkenal tinggi? Bukan Sayyidina Umar. Ada sahabat yang tingginya sejajar dengan tinggi kepala kuda. Tinggi. Bahkan dikatakan sahabat ini kalau naik kuda tidak naik melalui panel kakinya, tidak, langsung naik ke kudanya saking tingginya. Beliau ini bernama Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Utsman. Keduanya sahabat Nabi yang tinggi, akan tetapi tidaklah berjalan bersama Rasulullah kecuali Rasulullah terlihat lebih tinggi daripada keduanya. Dan tidaklah Rasulullah duduk di sebuah majelis kecuali pundak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tegap di antara yang lainnya. Istimewa Rasulullah. Akhirnya Rasulullah buka pakaian beliau, kemudian bergulat dengan orang tersebut. Ketika bergulat, terkaget-kaget orang tersebut bahwa yang datang bergulat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang tersebut? Bukankah engkau orang yang membawa agama yang baru itu? Kata orang tadi, betul, akulah Muhammad. Maka berkerumun orang-orang ingin melihat bagaimana penampilan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat orang-orang berkerumun saat itu. Yang tadinya tidak ada yang mengalahkan orang yang kuat dan kekar ini,
tiba-tiba ketika Rasulullah masuk ke lingkaran, belum mereka bergulat, Rasulullah sudah mengambil tangannya dan kemudian membanting orang tersebut keluar lingkaran. Saking kuatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki postur tubuh yang ideal, tidak gemuk, tidak juga kurus, tinggi semampai tapi tidak jangkung, tidak terlihat terlalu tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang tebal, rambut yang banyak, yang mana rambut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah beliau habiskan ketika beliau berangkat pergi umrah. Ketika beliau umrah, beliau habiskan rambut beliau. Akan tetapi supaya antum ada gambaran tentang bagaimana istimewanya Nabi Muhammad, jadi menurut sahabat Nabi Muhammad ini saking istimewanya, hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, jangankan akhlaknya, tubuhnya saja begitu diistimewakan sama sahabat. Itu Rasulullah pernah tahallul, pernah dipotong habis rambutnya. Ketika Rasulullah dipotong habis rambutnya, di situ ada ratusan bahkan ribuan sahabat Nabi yang antri menunggu rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya melakukan tabarruk? Tidak. Mereka melakukan tabarruk, iya, cuman bukan hanya itu. Akan tetapi mereka menganggap semua apapun tentang Rasulullah istimewa. Rambut-rambutnya istimewa. Ya karena memang tidak ada orang kayak Rasulullah. Aneh. Orang sesempurna Rasulullah bagi sahabat Nabi aneh. Seseorang yang mana kalau dilihat pertama kali bikin kagum, seseorang yang mana kalau dilihat pertama kali bikin takut, akan tetapi kalau sudah duduk dengan Rasulullah jatuh cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang sifat Rasulullah, idza ra'ahu badihatan habah wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Nabi Muhammad, Bu, kalau dilihat dari jauh wibawa, orang sungkan, orang segan, orang takut. Kenapa? Terlalu ganteng, terlalu wibawa, terlalu tampan. Tapi wa idza khalatahu ma'rifatan, tapi kalau sudah duduk sama Rasulullah, keluar kalimat-kalimat indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbah, langsung jatuh cinta. Ini Nabi Muhammad potong rambut. Ketika Nabi Muhammad potong rambut, itu para sahabat nggak disuruh. Itu para sahabat ngantri di luar, bukan puluhan tapi ratusan bahkan ribuan sahabat Nabi seperti tabligh akbar. Pernah hadir tabligh akbar? Pernah hadir tabligh akbar yang mungkin dihadiri 1000 orang lebih? Pernah. Banyak apa tidak kira-kira? Banyak. Di zaman sahabat Nabi, orang-orang saat itu melakukan hal itu, menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menunggu bagian rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apakah ada orang yang pernah dilahirkan ke muka bumi ini kemudian rambutnya ditunggu sampai seperti itu? Pernah apa tidak? Tidak. Ada apa tidak? Tidak ada. Kira-kira kalau artis mana? Ada kemarin artis dari Amerika namanya Pitulin. Tak tahu ibu-ibunya ini. Yang tahu ini depan ini. Pitunin. YouTuber. G. Iya. G. Siapa namanya? Adik-adiknya tahu semua. Seorang YouTuber terkenal, YouTuber dunia. Tak usah itu sudah, yang lebih terkenal lagi Justin Bieber atau Cristiano Ronaldo sekalian sudah. Yang paling banyak followernya di muka bumi ini saat ini. Apakah kalau potong rambutnya ditunggu-tunggu, disimpan rambutnya?
Kalau ada yang melakukannya saat ini, kira-kira lebih mendekati kepada orang stres. Oh, gila orang ini, ngapain rambut disimpan? Buat apa rambut disimpan? Iya tidak? Ngapain rambut disimpan? Bahkan secinta-cintanya kita sama orang tua kita nggak akan pernah menyimpan rambutnya, nggak akan pernah. Ngapain disimpan rambutnya? Nggak ada manfaatnya. Tapi satu-satunya orang, presiden sudah, disimpankah rambutnya ketika potong rambut? Nggak ada. Ngapain disimpan kan gitu? Tapi di zaman sahabat hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Nyimpan rambutnya Rasulullah adalah hal yang biasa. Coba antum pikirkan, nyimpan rambut itu di zaman Rasulullah sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka, mindsetnya mereka, Rasulullah ini sesuatu hal yang luar biasa gitu loh. Tidak ada orang seperti Rasulullah. Sampai-sampai Sayyidina Anas bin Malik bilang begini, Bapak, la sya'ratun min asy'ari Rasulillahi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Artinya gini, katanya Sayyidina Anas, sahabat Nabi, katanya Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, la sya'ratun, satu helai rambutnya Rasulullah lebih aku sukai untuk aku simpan daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya, lebih aku sukai nyimpan satu helai rambutnya Rasulullah. Dan ini bukan hanya satu orang, akan tetapi seluruh sahabat Nabi rebutan untuk mendapati helaian rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ibu-ibu, sampai-sampai mereka hampir dikatakan kadu yaktatiluna ala sya'rin Nabi. Mereka hampir senggol-senggolan, sikut-sikutan hanya untuk rebutan rambut baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa saya cerita ini? Artinya memang tidak ada makhluk yang pernah Allah ciptakan lebih sempurna, lebih indah, lebih bagus dari ujung rambut sampai ujung kaki, lebih bagusnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu baru luarnya, apalagi dalamnya. Kalbunya baginda sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya luar biasa. Nabi Muhammad ketika ditawari makan untuk duduk di atas meja, dan Rasulullah ada di atas saat itu, berdiri Rasulullah saat itu, kemudian Rasulullah diminta oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ayo makan bersama kami, makan di atas meja. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku tidak biasa duduk di atas meja, aku adalah seorang hamba yang mana hamba itu duduknya di bawah. Pernah suatu ketika, mohon maaf saya berdiri, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditawari makan. Bapak Ibu sekalian, ketika ditawari makan, coba lihat, perhatikan bagaimana akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika ditawari makan dipersilahkan. Kalau sekarang tidak ada kiai yang lebih kiai dari Nabi Muhammad, tidak ada. Tidak ada habib yang lebih habib dari Rasulullah, tidak ada. Habib yang paling habib, puncaknya habib ya Nabi Muhammad, ustadznya ustadz ya Nabi Muhammad, rajanya raja ya Nabi Muhammad. Tapi coba lihat, di antara keindahan fisiknya masih kalah sama keindahan hatinya. Rasulullah SAW sebagaimana yang ada di dalam maulid dikatakan, apabila diundang makan oleh orang, mohon maaf, oleh orang yang kurang baik finansialnya, mohon maaf saya sebutkan, mohon maaf. Soalnya di dalam maulid begini kalimatnya, idza da'ahu miskin fa'ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Rasulullah diundang sama, mohon maaf, kalau diundang sama orang miskin, Rasulullah datang lebih awal daripada time-nya, lebih awal daripada waktunya. Kenapa? Menjaga perasaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga perasaan yang undang. Khawatir orang yang undang nanti merasa, oh saya ini tidak punya. Takut-takutnya Rasulullah nanti datangnya terlambat. Tidak. Ini kita punya nabi hebat. Kita punya nabi hatinya bagus. Nabi Muhammad kalau diundang sama orang kaya datang tepat waktu, bagus. Tapi kalau yang undang orangnya mohon maaf tidak punya,
orangnya orang miskin, maka datang setengah jam sebelum waktu kedatangan sudah ada Rasulullah di sana. Kenapa? Menghargai orang-orang yang tidak punya Rasulullah. Kalau diundang sama orang kaya, Pak, Bu, Rasulullah kalau diundang sama orang kaya disediakan di sana yang namanya meja. Mohon maaf, seperti saya misalkan kalau diundang makan ditaruh di atas meja. Kalau saya mau duduk di atas meja, tapi kalau baginda Muhammad tidak pernah mau makan di atas meja. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak biasa makan di atas meja, aku kalau makan di bawah. Makanya sunnah sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali, dikatakan di situ Nabi Muhammad kalau makan di bawah. Lesehan makan beliau. Beliau pernah ditawari makan di atas meja, beliau nggak mau, Pak, Bu. Apa kata beliau? Innama ana abdun, aku ini hanya seorang hamba. Aku mau abdun, saya jalan seperti jalannya seorang hamba. Wa akul kama akulu abdun, dan aku makan seperti makannya seorang hamba. Hamba itu budak hamba sahaya, dan aku duduk seperti duduknya budak. Rasulullah kalau makan duduknya itu sama seperti duduknya budak. Mohon maaf, kalau dulu itu Pak, Bu, ada yang namanya budak alias hamba sahaya. Kalau hamba sahaya makan, mohon maaf, makannya hamba sahaya begini. Dulu di zaman Rasulullah ada namanya orang furrun, merdeka, ada namanya abdun, hamba sahaya. Kalau orang merdeka bebas, mau makan bagaimana aja bebas. Kenapa? Orang merdeka, orang kaya, duduk di atas boleh, di bawah boleh. Akan tetapi dulu ada yang namanya kasta, yang mana kalau orangnya itu belum merdeka alias dia masih budak, tidak boleh kalau makannya bersila. Ini duduk bersila. Kalau makan duduk bersila kurang ajar. Kalau budak atau hamba saya makannya harus seperti makannya budak. Bagaimana makannya budak? Mohon maaf, saya contohkan. Kaki kanannya ini diangkat, kaki kirinya ini nempel sama tanah. Ini makannya budak. Kalau dulu di zaman Rasulullah, Pak, Bu, ada orang makannya begini, artinya dia itu budak itu hamba sahaya, belum merdeka, masih terikat kontrak dengan majikannya, tidak boleh berjual beli, tidak boleh pegang uang. Majikannya suruh majikannya suruh maju, majikannya suruh mundur. Kenapa? Budak. Biasanya budak itu didapat dari tawanan perang. Budak tidak boleh makan bersila. Ini bersila, nggak boleh makan bersila. Kenapa? Budak. Tapi kalau orang merdeka boleh makan bersila. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mau makan bersila. Nabi Muhammad bahkan tidak mau makan di atas meja. Nabi Muhammad mengatakan apa? Innama ana abdun, aku ini cuman hamba. Aku ini cuman hamba, tidak ada bedanya sama hamba sahaya. Aku kalau makan biasanya di bawah. Bagaimana duduknya Rasulullah? Duduknya Rasulullah adalah jenis model duduk yang sama seperti duduknya para budak zaman dahulu. Seperti ini. Ini seperti model saya duduk sekarang. Yang mana yang kalau duduk seperti itu, yang duduk hanyalah budak. Akan tetapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk seperti duduknya budak. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan tetapi lihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad sama orang-orang miskin. Bolehlah antum catat ini doanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Saking ikhlasnya Nabi Muhammad cintanya kepada orang-orang, mohon maaf, yang miskin. Apa doa beliau? Setiap pagi beliau doa begini, Allahumma ahyini miskinan, Allahumma ahyini miskinan. Itu doanya Rasulullah. Ya Allah, lahirkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitna miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin, dan ya Allah kumpulkan aku bersama golongan orang-orang miskin. Antum boleh catat, boleh doa ini kalau mau.
Mau doa begini? Enggak mau. Ibu-ibu mau doa begini? Enggak mau. Ini doanya Rasulullah. Hah? Mau doa begini, ya Allah bangkitkan aku sama orang-orang miskin, mending. Ini tidak. Saking cintanya Rasulullah, secinta-cintanya antum sampean sama orang-orang, mohon maaf, orang-orang miskin, gak bakal sampai doa begini. Gak bakalan sampai. Tapi lihat cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum du'afa, cintanya kepada anak yatim, cintanya kepada orang-orang miskin, cintanya kepada fuqara, bukan hanya sekedar cinta dan menyantuni mereka, tidak. Rasulullah doanya begini setiap pagi, bukan satu hari, setiap pagi doanya Nabi Muhammad bagaimana? Ya Allah, lahirkan aku miskin, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku nanti sama orang-orang miskin. Rasulullah nggak bilang begini, ya Allah bangkitin tuh orang-orang miskin sama aku, tidak. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi bagi Nabi Muhammad orang miskin lebih afdal daripada beliau. Beliau bilang begini, ya Allah bangkitkan aku sama orang-orang miskin. Artinya apa? Aku pengen bangkit sama orang-orang miskin. Kalau beliau ada secercah kesombongan, niscaya doa beliau begini, dan ini wajar, ya Allah bangkitin orang-orang miskin biar nanti bangkit sama aku, wajar. Tapi tidak, Rasulullah malah kebalik. Beliau bilang, ya Allah lahirin aku dong miskin, hidupin aku miskin, matiin aku miskin, kumpulin aku ya Allah sama mereka orang-orang miskin. Begitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, sekedar informasi, miskinnya Rasulullah bukan seperti miskinnya kita, beda. Di dalam agama, di dalam syariat, di dalam fikih, miskin itu mohon maaf kalau temanya miskin, karena Nabi kita miskin. Temanya kenapa Bib yang dibahas miskin, saya juga nggak tahu, karena saya datang kemari nggak bawa tema apapun. Tapi karena saya ingat saya punya Nabi bukan orang kaya, kita punya Nabi bukan orang kaya Pak, subhanallah, orang miskin. Tapi miskin itu ketahui ada dua, ada yang namanya miskin ikhtiari, ada yang namanya miskin daruri. Miskin itu beda. Miskinnya Rasul sama miskinnya kita bedanya luar biasa. Kalau miskinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah miskin ikhtiari, Rasulullah yang mau. Rasulullah ditawari segala macam, tapi Rasulullah nggak mau. Dan ditawari Rasulullah, ya Rasulullah, kata malaikat, apakah engkau akan dijadikan oleh Allah Nabi yang bersyukur atau Nabi yang bersabar? Maka Nabi Muhammad mengatakan, jadikanlah aku Nabi yang bersabar. Itu pilihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir miskin, pilihan Nabi Muhammad. Meninggal miskin, pilihan Nabi Muhammad. Kalau kita beda. Kebanyakan di antara kita miskinnya bukan ikhtiari, tapi miskinnya doruri. Apa itu? Kita berusaha untuk jadi kaya, tapi tidak kaya-kaya. Gitu loh. Betul. Tapi mudah-mudahan yang hadir Allah kayakan, mudah-mudahan yang datang rezekinya seret, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Jadi kebanyakan, jangankan antum, saya pun juga demikian. Kenapa? Ya bukan Nabi gitu loh. Tidak ada satupun orang yang mendekati level daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada. Dari keindahan fisiknya, dari keindahan aromanya, dari keindahan jasadnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba Anda mau tanya sama antum, bagaimana aromanya bangkai? Aromanya bangkai gimana? Kalau bangkainya kita ganti bangkai manusia, yang kita sebut dengan mayit, mayit aromanya bagaimana? Yang pernah cium mayit siapa? Gimana aromanya mayit? Masih baru apa masih udah lama? Masih baru atau udah lama? Iya. Ya sudah, masih baru. Satu hari deh. Satu hari, gak usah lama, satu hari aja udah anyir baunya. Sedap nyoy. Baunya mayit itu anyir. Kenapa? Ruhnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya udah gak ada. Aromanya aroma darah bercampur amis, bercampur anyir. Itulah mayit. Semua mayit sama. Betul. Mayitnya kiai, mayitnya habaib, manusia, semuanya mayit sama. Kalau sudah satu hari berubah aromanya jadi anyir. Kalau udah 3 hari baunya bau bangkai. Makanya yang hadir di sini mau apa lagi yang kita sombongin? Yang kita bawa kemana-mana, cincin, jam segala macam, imamah, tas segala macam, itu cuman dohirnya saja.
Dikatakan oleh para ulama, hiasan daripada manusia yang selalu dia pakai itu kotoran dia aja, kotoran aja. Yang hadir di sini, saya terutama dari semua hadir di sini, perhiasannya satu, yang lain itu bongkar pasang, cuman copot-copot aja, pasang copot, pasang copot, pasang copot. Dikatakan oleh para ulama, perhiasannya manusia berjalan petantang petenteng di atas muka bumi, padahal perhiasan yang dia simpan di dalam perutnya kotoran semua. Yang mana kalau udah meninggal menjadi bangkai yang paling bau, lebih bau dari bangkainya tikus, lebih bau daripada bangkainya anjing, paling baunya bangkainya manusia. Illa baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, orang-orang saat itu ketar-ketir. Ini makhluk paling sempurna meninggal, tidak mungkin meninggal. Katanya Umar bin Khattab, siapa yang bilang Rasulullah meninggal akan aku penggal lehernya? Kenapa? Gak mungkin, ini manusia paling sempurna, gak mungkin meninggal. Akan tetapi setelah dicek betul-betul, nafas terhenti, jantung tak berdetak lagi. Akan tetapi sahabat ibu-ibu takut. Kenapa? Tidak mungkin jasad seindah ini kemudian dikuburkan di balik tanah, mustahil. Maka saat itu tidak ada satupun orang yang berani menguburkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam sejarah Rasulullah itu dikuburkannya 3 hari setelah beliau meninggal. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Kenapa kok 3 hari? Karena kaget. Karena kaget. Kenapa? Ini makhluk paling sempurna, makhluk paling wangi, Nabi akhir zaman, masa dikuburin? Gak ada orang yang berani nguburin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan 1 hari, berjalan 2 hari, berjalan 3 hari. Itu para sahabat satu-satu ciumin kening baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciumin satu-satu keningnya dengan isak tangis yang luar biasa. Akan tetapi semua sahabat mengatakan hal yang serupa tentang mayit kening aromanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ucapkan? Yang mereka bilang begini, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan. Engkau wangi hidupmu dan matimu. Engkau wangi ketika hidup dan bahkan ketika wafatmu, engkau masih wangi ya Rasulullah. Ini adalah keistimewaan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau punya jasad sama kita, tapi kualitas jasadnya beda sama kita. Beliau dikuburkan di Mekah apa Madinah? Madinah. Beliau dikuburin di Mekah atau di Madinah? Madinah. Mudah-mudahan yang hadir Allah mudahkan perjalanannya berangkat umroh. Amin. Mudah-mudahan mudah berangkat haji. Amin. Katakan amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir Allah mudahkan untuk ziarah makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, tempat yang paling afdal di muka bumi ini apa? Tempat yang paling afdal, tempat yang paling afdal, situs yang paling bagus di muka bumi ini kira-kira apa? Ada yang bilang Mekah, apalagi? Madinah. Bukan kota, bukan. Tempat yang paling afdal apa? Masjidil Aqsal. Masjidil Aqsa. Ada yang bilang Masjidil Aqsa, apalagi? Yang kurang keras? Masjidil Haram. Masjidil Haram, apalagi? Masjid Nabawi, ada lagi yang lain? Masjid Agul A'la. Masjid Agung Al-A'la. Ya. Bapak Ibu, saya mau kasih sedikit ilmu fikih. Dikatakan bahwasanya tidak ada masjid yang lebih afdal daripada 3 masjid yang boleh kita muliakan, yang boleh kita bersafar jauh ke situ. Misalkan antum pengen jalan-jalan ke Masjid Istiqlal untuk mengagungkan Masjid Istiqlal, nah itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena semua masjid sama. Tidak ada masjid yang berbeda. Masjid kecil, masjid besar sama di mata Allah. Nggak ada yang beda kecuali 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga masjid yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah selamatkan ikhwan kita yang ada di Palestina sekarang. Amin. Hadirin yang Allah muliakan, di antara ketiga masjid ini yang paling afdal namanya Masjidil Haram yang ada di Mekah, itu paling afdal. Kalau sholat di Masjidil Haram atau di sekitar Haram, setiap yang sholat dilipat gandakan pahalanya menjadi 100.000 kali.
Bukan hanya di sekitar Ka'bah, bukan, tapi kalau masuk di lingkungan haram, maka yang sholat di sana, yang sedekah di sana, yang beribadah di sana dilipat gandakan pahalanya dan juga dosanya jadi 100.000 kali lipat. Itu kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Akan tetapi semua masjid yang ada di muka bumi, bahkan Ka'bah sekalipun, apapun itu namanya, kemuliaannya kalah dengan kemuliaan kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tidak ada sebuah tempat di muka bumi ini yang lebih baik, lebih afdal, lebih mulia, melebihi mulia tanah yang di dalamnya menyimpan jasad yang paling afdal yang pernah Allah turunkan. Di mana? Makamnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya nanti kalau sudah di hari kiamat, semua yang ada di muka bumi hancur kecuali dua. Ka'bahnya hancur, haramnya hancur, Masjid Nabawinya hancur, Masjidil Aqsanya hancur, semuanya hancur kecuali dua saja yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Diangkat cuma dua. Apa itu? Yang pertama namanya Raudhah. Raudhah itu ada di Madinah. Raudhah itu ada di Masjid Nabawi. Kalau antum ke Masjid Nabawi nanti, di situ ada sebuah lokasi di dalam masjid yang namanya Raudhah, yang mana tempatnya itu adalah antara kamarnya Nabi Muhammad yang sekarang sudah jadi makamnya Rasulullah sampai kepada mimbarnya Rasulullah. Jadi Masjid Nabawi, Pak, sekedar informasi mungkin yang belum berangkat, Masjid Nabawi itu di sana ada mimbar. Di samping mimbar itu, mungkin itu mimbarnya, mohon maaf, di pojok situ adalah rumahnya Siti Aisyah, tempat meninggalnya Rasulullah yang saat ini menjadi makamnya Nabi Muhammad. Masjid Nabawi besar, tapi di antara sekian besarnya Masjid Nabawi, tempat yang paling afdal di Masjid Nabawi namanya Raudhah. Apa kata Nabi Muhammad? Ma baina mimbari wa ghurfati raudhun min riyadil jannah. Antara mimbarnya Rasulullah sampai kepada makamnya Rasulullah, di situ ada yang namanya Raudhah, yang mana Raudhah ini nanti diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ke surga. Jadi kalau orang berangkat umrah cuman dikasih satu kali aja kesempatan untuk sholat di dalam Raudhah, itu yang paling afdal. Akan tetapi masih kalah afdalnya sama yang satu lagi, yang Allah angkat juga ke surga, yang lebih afdal bahkan dari Raudhah, yang lebih afdal dari Ka'bah, yang lebih afdal dari tempat manapun di muka bumi ini. Tempat itu adalah kuburannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling afdal. Paling afdal sudah. Tidak ada yang lebih afdal dari tanah yang menyimpan jasadnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir bisa berkesempatan berdoa di depan makamnya Rasulullah. Setiap yang hadir di sini pasti merindukan Rasulullah. Yang saya bawakan hanya sekelumit tentang keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana demi Allah, kalau ada yang masuk surga tapi tidak melihat jasadnya Nabi Muhammad, percuma. Yang masuk surga tapi enggak satu surga sama Nabi Muhammad, percuma. Makanya orang-orang soleh zaman dahulu bukan doanya begini, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, bukan, tapi kumpulkanlah aku bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu Pak Bu, di zaman sahabat Nabi, kalau sahabat Nabi ditanya sama Rasulullah, Rasulullah bilang begini, coba minta sama aku, nanti aku doakan kepada Allah biar Allah kabulkan. Mereka gak minta dunia, mereka tidak minta akhirat, mereka nggak minta dijauhkan dari neraka, mereka tidak minta surga. Apa yang sahabat Nabi minta? Yang mereka minta satu, yang mereka minta, ya Rasulullah, kalau bisa, ini sahabatnya Rasulullah, kalau bisa nanti yang aku minta itu bukan surga, bukan juga karena aku khawatir masuk neraka, bukan doa itu. Uridu an akuna ma'akum urafiqukum fil jannah. Aku pengen nanti selalu menemani engkau nanti di surga. Nah, jadi tidak ada sebuah kenikmatan di surga melebihi kenikmatan berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya di dalam kitab Maulid Habsyi dikatakan ada sebuah kalimat,
fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama. Kata Imam Ali Al-Habsyi di dalam kitab Maulid Sibtud Duror yang kita baca setiap hari, ada sebuah kalimat di situ Bapak Ibu sekalian. Sebuah kalimatnya bagus. Ketika disebutkan keindahan surga, surga banyak keindahannya, ada bidadarinya, sungainya dari susu, ada yang sungainya dari air yang segar, segala macam kenikmatan-kenikmatan surga banyak. Dikatakan dalam Al-Quran dan dikatakan juga di dalam hadis, dikatakan di dalam tafsir, nanti kalau sudah masuk surga, amin ya rabbal alamin, nanti kalau kita melihat sesuatu apa yang ada di hadapan kita belum terbesit, baru sedikit saja terbesit, itu langsung ada di hadapan kita. Bahkan dikatakan di dalam tafsir, apabila ada burung yang terbang di atas kemudian terbesit, ya Allah aku pengen burung tersebut, maka dikatakan di dalam tafsir, itu langsung burung tersebut tersaji di hadapan kita, langsung tergoreng, termasak, langsung siap untuk dihidangkan, siap untuk dimakan. Nanti kalau sudah dimakan, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai, tulangnya sudah berkumpul semua, dikatakan di dalam tafsir, itu tulang belulangnya itu kembali menjadi satu, kemudian terbang lagi seperti sedia kala. Itulah gambar, sedikit gambaran surga. Dikatakan juga di surga, kalau makan anggur, gigitan pertama beda dengan gigitan kedua, gigitan kedua beda dengan gigitan ketiga. Kalau antum sekarang makan anggur, gigitan pertama makan yang pertama sama yang kedua, enak mana? Enak mana? Yang pertama. Yang kedua sama yang ketiga enak mana? Yang kedua. Semakin lama semakin bosan, semakin lama semakin kenyang, tapi tidak dengan di surga. Dikatakan setiap makan makanan surga, yang pertama dengan yang kedua lebih enak lagi, yang kedua lebih enak lagi, lebih enak lagi, dan begitulah seterusnya. Tapi kata Imam Ali mengatakan fi jannatin ma syagani min wasfiha. Kata Imam Ali, ya Allah, yang aku rindukan nanti di surga bukan nikmat-nikmatnya, walakin likaunil hubbi fiha khayyama, tapi karena aku rindu sama orang yang ada di dalamnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang duduk di sini, apalagi saya, mudah-mudahan wabil khusus yang paling banyak dosanya, mudah-mudahan mata-mata ini tidak diharamkan dari memandang indahnya wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tangan ini yang sudah banyak dosanya tidak diharamkan untuk salaman sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bersihin kita punya hati. Kalau hati sudah bersih, insya Allah nur Nabi Muhammad masuk gampang ke dalam hati. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masukkan nur Nabi Muhammad ke dalam hati-hati kita. Tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan insya Allah Allah jadikan hati kita semakin cinta dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersihin hati ini dengan tajdidul iman. Ayo sama-sama kita pulang dari tempat ini membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Pulang dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan hati yang bersih, tidak dengki sama orang, tidak iri sama orang, tidak jahat sama orang. Karena kalau sudah hati kotor, hati banyak penyakit hatinya, itu Nabi Muhammad mustahil gak bakalan pernah mau masuk ke dalam hati tersebut. Orang kalau sudah banyak penyakit hatinya, iri hati, dengki sama orang, iri, hasut, suka marah sama orang, dongkol, pendendam, itu nggak bakal masuk yang namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah sampai kita pulang dari acara maulid ini bawa dendam sama orang, bawa iri sama orang, bawa hasut sama orang. Jangan sampai. Ini acara maulid Nabi, acara yang berkah, hadirin yang Allah muliakan. Ini bagaikan rumah sakit, yang mana antum kalau datang ke rumah sakit pulang jasadnya sembuh. Tapi kalau acara maulid Nabi Muhammad, ini rumah sakit bukan rumah sakit jasad, tapi rumah sakit hati. Yang datang kemari bibarakatil Muhammad, yang datang bawa dengki, mudah-mudahan pulang bawa cinta. Yang datang bawa iri sama orang, mudah-mudahan pulang sembuh total penyakit hatinya. Demi Allah, kalau ada orang punya penyakit hati, wallah nur Nabi Muhammad gak bakal pernah masuk ke dalam hatinya. Dikatakan di dalam sebuah ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang masuk surga, nanti yang paling afdal, yang paling mulia, demi Allah, bukan karena ilmunya, bukan,
Misalkan di sini mungkin orang yang paling berilmu mungkin mohon maaf ada di depan, demi Allah saya katakan yang paling afdol bagi Allah, untuk Allah, bukan yang paling alim, bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sering sholatnya, demi Allah bukan. Karena sholat itu jujur, sholat itu adalah hal yang wajib kita lakukan, tapi sholat ini hanyalah sebuah pohon, tapi buah daripada pohon tersebut satu. Apa buahnya? Tawadhu. Buahnya adalah kebersihan hati. Kalau orang sering hadir ke masjid, sering sholat, tapi kalau pulang-pulang makin sombong, tapi kalau pulang-pulang nyalahin orang, pohonnya besar, gak ada buahnya, percuma. Maka sholat itu tujuannya satu. Apa tujuannya? Bikin hatinya orang bersih. Pulang dari masjid hatinya bersih, dan dia mengatakan, demi Allah, yang duduk di sini yang paling jelek saya sudah, yang paling banyak dosanya saya, di depan saya lebih buruk, saya lebih buruk daripada dia lebih baik daripada saya. Ini kebersihan hati, itu namanya buah daripada sholat. Maka hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan wabil khusus kepada saya yang hadir punya penyakit hati, ya Allah rontokkan semua penyakit ini, ya Allah isi dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan katakan bersama-sama kita isi kalbu ini dengan nur la ilaha illallah, yang mana dikatakan demi Allah tidak akan ada satupun orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia masuk ke dalam neraka. Tidak akan ada. Tidak akan ada orang yang mengatakan la ilaha illallah biqalbihi dengan hatinya, bukan hanya sekadar la ilaha illallah dengan lisannya. Bedakan la ilaha illallah bisadrihi, dengan dadanya dia katakan dengan dalam sedalam-dalamnya, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian dia masuk neraka. Mustahil. Orang yang mengatakan la ilaha illallah walaupun cuma satu kali di dalam hidupnya, satu kali, tak usah dua kali, satu kali bilang la ilaha illallah walakin biqalbihi, tapi dengan hatinya, dihadirkan dengan hatinya, dikatakan haram selama-lamanya di neraka. Dikatakan dalam riwayat seorang yang banyak dosanya, seorang yang banyak maksiatnya nanti lewat di atas sirat, di atas sebuah jalan, satu rambut yang dibagi 7 saking tipisnya, yang mana neraka di bawah sirat tersebut mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah lewatilah di atasku orang yang tak pernah beribadah di dunia, biar lewat di atasku, biar jatuh ke bawah, aku lapar untuk melahapnya. Ternyata lewat orang yang tak pernah ibadah, orang yang banyak dosanya, orang yang banyak maksiatnya. Subhanallah, ketika lewat, ternyata ketika lewat orang tersebut tiba-tiba api neraka padam, tidak melahapnya, padahal orangnya buruk, orangnya banyak dosanya, orangnya banyak maksiatnya. Maka dikatakan kepada api neraka tersebut, kenapa api tidak melahapnya? Ini orang-orang yang paling buruk sudah. Apa kata api tersebut? Ini orang pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah biqalbihi, pernah mengucapkan kalimat tauhid bukan dengan lisannya tapi dengan kalbunya, dengan hatinya. Makanya para ulama soleh mengatakan salah satu amaliyah kalau ada di antara kita terbesit ingin melakukan maksiat, hancurkan, hilangkan dengan kalimat tauhid sembari dia menengadahkan wajahnya dan menatap matanya ke arah langit dan mengatakan sampai habis nafasnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dijamin dia akan mengurungkan niatnya untuk bermaksiat kepada Allah karena keagungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Mari kita sama-sama katakan dengan hati kita, dengan kalbu kita, katakan sedalam-dalamnya kalimat tauhid ini. Katakan bersama-sama la ilaha. Kurang keras, coba katakan sekali lagi la ilaha. Isi hati kita dengan kalimat tauhid la ilaha. Coba diangkat satu tangannya ke atas, serempak semuanya, dan sama-sama kita mengatakan kalimat la ilaha. Lebih keras lagi katakan kalimat ini la ilaha. Lebih tinggi lagi tangannya, katakan la ilaha.
Lebih tinggi lagi katakan la ilaha. Lebih nyaring lagi katakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan keberkahan semuanya. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.